Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Anda masih setia bersama kami di Dokter Kito, bersama kita sehat. Kita masih membahas tema yang sama hari ini mengenai disentri, masih bersama Dr. Wenti dan juga Dr. Sela. Dok, tadi kita sempat bahas juga di awal dok ya, mengenai darah pada penyakit disentri ini. Yang menjadi penasaran dok ya, pertanyaan juga, darah yang dihasilkan dari pembuangan feses tadi, itu apakah darah yang berwarna merah segar atau hitam nih dok? Ya. Jadi kalau darahnya ada red currant jelly tadi ya, artinya merahnya segar ya, dari di bakteri Shigella itu. Jadi yang berwarna merah dan segar dan kadang disertai dengan lendir juga. Ya. Dan biasanya ini penting ya, kadang kita di vaskes ya dok ya, kita tanya sama pasiennya, BAB-nya yang seperti apa? Warna BAB-nya seperti apa? Apakah berwarna hijau? Apakah ada disertai darah? Apakah ada disertai lendir? Itu penting sekali untuk diperhatikan. Jadi kalau BAB-nya atau diare, katakanlah kalau ketika diare harus diperhatikan ketika BAB si anaknya atau diri sendiri ya, warnanya apa? Konsistensinya masih ada ampasnya atau air semua atau ada lendir, kemudian baunya juga. Pentingnya kenapa? Untuk memilah, oke, ini penyebabnya karena diare aja, karena virus biasanya, atau ke arah bakteri atau infeksi seperti disentri ya. Oh, berarti kalau untuk darah warna segar dok ya, tapi lebih baik lagi diperhatikan lagi dok ya. Kalau berbeda warna nih dok, apakah berbeda juga dok tingkatan-tingkatannya dok? Kalau perbedaan warna sih enggak, tapi lebih ke penyebabnya ya, untuk ke arah penegakan diagnosa dan terapinya nanti ya. Kalau yang disertai dengan darah biasanya penyebabnya bakteri. Kalau biasanya yang cairan atau air saja, ampasnya sedikit, nah itu biasanya lebih ke virus. Biasanya seperti itu sih, untuk lebih memilah-milah atau mengkategorikan ke arah diagnosa untuk terapi yang lebih baik. Oh, seperti itu dok ya. Kita lanjut lagi dok ya mengenai pembahasan kita hari ini. Ya, sedikit lagi ya. Jadi yang kalau misalnya kemungkinan terinfeksi bakteri jika mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi, tadi bisa salah satunya menyebabkan si infeksi tadi. Dan juga kalau berenang di air yang terkontaminasi. Nah, nih berenang di mana? Di sungai, di kolam renang juga bisa. Apalagi kalau anak-anak ya dok ya, berenang itu nggak hanya berenang, sekalian diminum biasanya atau terminum ya kan, mereka biasa bermain-bermain. Nah, itu juga akan beresiko meningkatkan resiko terinfeksi si disentri tadi atau bakteri ataupun amubanya tadi, karena kan dia terkontaminasi di air tadi ya. Jadi kalau yang lagi sakit atau lagi diare, jangan dulu berenang deh ya. Jangan dulu berenang, takut menularkan ke teman-teman yang lain. Dan yang lagi berenang juga harus jangan lupa setelah berenang langsung mandi, cuci tangannya yang bersih, mandinya pakai sabun ya. Fungsinya apa? Supaya tidak terkena atau terinfeksi ya. Oke, ini patogenisasinya kurang lebih sama sih. Itu aja. Ini kalau secara sederhana dok ya, kadang kan kita masih bingung nih dok, antara disentri, kadang paling sering masyarakat tuh muntaber gitu dok ya, ada juga diare akut. Ini secara sederhana nih dok ya, yang mungkin untuk masyarakat umum ketahui itu seperti apa perbedaannya dokter? Sebenarnya semua BAB lebih dari 3 kali kita sebutnya diare. Nah, apalagi konsistensinya cair kayak gitu. Kalau dia disertai dengan lendir darah, kita sebut dia dengan disentri. Kalau dia nggak ada lendir darah, kemungkinan itu diare aja, bisa jadi penyebabnya virus, paling sering rotavirus. Nah, kalau dia akut, biasanya kurang dari 3 hari. Ini bagaimana dok, ketika orang tua, apalagi anak-anak dok ya, di bawah umur 5 tahun tadi, yang paling sering kena disentri, kadang baru diare dok, dikasih obat nih, obat pemberhenti diare tadi. Mungkin obat-obat tuh untuk dewasa, tapi dia potong nih dok, takaran jumlahnya. Apakah boleh nih dok? Nah, makanya ini, sebenarnya nggak cuma di balita ya, dewasa pun kadang mereka meminum obat diare ini ada macam-macam. Ada yang satu dia menyerap bakteri, ada yang satu lagi dia menghentikan motilitas usus. Bayangkan kalau motilitas usus kita hentikan, maksudnya dipelankan, sedangkan bakteri terperangkap di dalam situ. Itu tidak baik. Kayak gitu. Itu malah beresiko lebih bahaya lagi dok ya? Iya betul. Apalagi kalau anak-anak tadi yang dikasih obat itu nggak boleh dok ya? Apalagi setengah dari takaran orang dewasa. Nggak boleh sembarangan ini. Nggak boleh sembarangan dok ya. Ini kita lanjut lagi dokter Sela mengenai disentri kita hari ini. Oke.
Kalau tadi Dokter Wenti sudah menjelaskan penyebabnya, kemudian ceritanya sampai sakit, kemudian klasifikasinya, gejalanya, kita masuk lagi ke diagnosisnya ya. Oke. Ini sudah. Ini kalau cerita patogenesis tadi sama kayak yang dijelaskan Dokter Wenti. Intinya kadang kita ini mungkin kalau di perkotaan sudah berkurang. Tapi kalau di pedesaan, di sungai, mohon maaf kan, buang air besar saja namanya di sungai kayak gitu. Karena dia apa? Nggak punya toilet khusus. Kadang mereka itu juga punya toilet, tapi tahu larinya kemana? Ke sungai juga dok ya? Ke got. Ke got itu? Iya. Oh iya, sering kali kita temui dok ya, kadang dok ya? Mereka nggak punya septic tank kayak gitu. Makanya itu kalau program pemerintah septic tank komunal. Jadi berapa rumah dikelompokkan jadikan satu septic tank. Karena apa? Biaya untuk membuat septic tank itu cukup besar kayak gitu. Makanya untuk menghindari, untuk mengatakan itu adalah kota sehat, lingkungan sehat, kalau itu tadi sudah terpenuhi satu septic tank setiap komunal itu. Oke. Kita kadang ya namanya nggak sengaja ya tertelan kayak gitu atau apa. Nah ini dia gejalanya sama kayak yang Dokter Wenti katakan. Kalau demam itu biasanya anak-anak tidak hanya dari infeksi, tapi dari dehidrasi, kekurangan cairan itu sudah membuat tubuhnya panas. Ditambah lagi dengan infeksi bakteri sehingga membuat suhunya makin panas lagi. Nah, kalau sudah panas, kita harus mengobati ini. Ini sudah ada infeksi, di mana kita biasanya kalau udah, oh ini kayaknya bakteri, ini adalah amuba, makanya suka diberikan antibiotik kayak gitu. Tapi kalau virus biasanya ya nggak diberikan kayak gitu. Namanya motilitas usus ya. Jadi kita ini punya tubuh, mereka itu punya refleks. Kalau seandainya kalau misalnya tubuh merespon, ini ada bakteri nih di dalam usus kita. Ayo kita keluarkan, cepatkan motilitasnya, gerakan usus. Gerakan usus yang cepat itu membuat orang sampai bisa muntah dan ke bawahnya itu adalah diare. Nah, jadi atas bawah kan keluar. Bayangkan kalau misalnya tadi cairannya keluar lewat atas, keluar lewat bawah, dimasukin lagi, keluar lagi. Jadi tidak ada cairan yang masuk, anak itu bisa masuk ke fase dehidrasi. Yang kita takut itu kalau sudah masuk fase dehidrasi, biasanya pertama anaknya lemas. Kalau dehidrasinya sedang, dia maunya minum terus. Tapi kalau dehidrasinya sudah berat, sama sekali tidak mau minum. Dan ini jangan anggap enteng. Ini sudah harus dibantu dengan cairan. Biasanya cairan infus. Kalau dehidrasinya ringan sedang, itu masih bisa kita rehidrasi oral. Kita berikan namanya apa? Oralit. Ya. Nah, kalau biasanya yang dijual di apotek itu sudah dalam bentuk kemasan, itu namanya Pedialit. Nah, ini info ya untuk yang di rumah. Kalau misalnya pertolongan pertama, segera berikan cairan pengganti tersebut. Karena apa? Gerakan usus itu juga akan dipengaruhi oleh elektrolit. Jadi ada kasus waktu itu dia sudah diare berapa hari. Tiba-tiba di hari kelima setelah diarenya berhenti, perutnya gembung. Karena apa? Ususnya lemah, ya, gerakannya lemah karena elektrolit yang dibutuhkan untuk gerakan usus tadi sudah keluar semua. Dengan begitu tidak bisa diganti hanya dengan air putih saja dok ya? Tidak bisa digantikan hanya dengan air putih, harus yang mengandung elektrolit. Nah, sediaannya ada oralit, ada pedialit. Oralit itu ini bukan lagi pengetahuan khusus ya, tapi ini sudah pengetahuan yang umum harus diketahui ibu di rumah yang memiliki anak. Itu satu saset itu biasanya untuk 200 cc. Nah, kalau anak itu muntah, itu 5 cc per kilo per muntah. Sekarang kita contoh, anak dengan usia 7 bulan, kemudian beratnya 8 kilo, lumayan anaknya ya. Artinya kita butuh per kali dia muntah itu berapa cc? 8 dikali 5, 40 cc. Kayak gitu. Jadi sediaan tadi kalau kita punya oralit serbuk 200, kan punya dot di rumah, kita takar lagi, minumnya 40 kayak gitu. Jadi ingat ya, satu saset itu untuk takaran 200 cc air.
Tapi balik lagi untuk dosis per kali muntah itu 5 cc per kilogram berat badan per kali muntah. Betul, itu memang harus ketahui dok ya oleh orang tua. Itu Kadang harus sudah penanganan diketahui. sering kali salah dok. Kita akan bahas lagi dok ya Oke. mengenai materi disentri kita. Oke. Untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Kita akan hadir lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dokter Kito.